Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Saranisa Salsabila Hidayat atau biasa dipanggil Sarah. Dan di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relate nih sama teman semua, yaitu tentang pertemanan. Ngomongin pertemanan, pasti teman-teman pernah gak sih ngerasain yang namanya lagi naik atau turun dalam pertemanan? Kadang kalau kita lagi seneng banget, rasanya nyaman, dan kadang-kadang pengennya seru terus gitu. Tapi kadang-kadang pertemanan juga bisa bikin overthinking. Nah, maka dari itu, di video kali ini kita akan bahas 3 tips untuk menjaga pertemanan yang sehat. Nah, langsung aja tips yang pertama, yaitu komunikasi yang jelas. Gimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu dengan teman kita dengan baik. Karena kunci dari pertemanan itu adalah komunikasi dan saling memahami. Gimana kita mau saling memahami kalau kita tidak bisa mengomunikasikan itu dengan baik. Kadang kita sering menyepelekan gitu, karena takut teman kita sedih, takut teman kita tersinggung, takut salah kata gitu. Padahal sebenarnya ini adalah menjadi hal yang penting untuk menjaga pertemanan kita. Karena gini, bayangkan jika kita tidak mengomunikasikan sesuatu yang gak enak di kita, tapi teman kita nggak tahu gitu. Itu kan sama saja kayak merugikan satu pihak, sehingga haruslah ada komunikasi. Jadi dengan komunikasi ini harus ada dua arah antara aksi dan reaksi, dan timbullah diskusi yang jadinya tuh tanpa menyalahkan. Jadi salah satu kunci dari pertemanan sehat itu adalah komunikasi yang sehat dengan saling memahami satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu mendukung tapi tanpa menghilangkan kejujuran. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi kalau teman-teman pernah denger ya quotes gini, teman yang baik adalah teman yang sebenarnya bukan mengiyakan gitu, tetapi juga memperingatkan kalau kita ada salah. Nah, ini merupakan salah satu quotes yang paling relate sama tips yang kedua. Karena benar teman-teman, mendukung itu bukan berarti kita selalu mengiyakan apa yang teman-teman kita lakukan. Karena sebagai manusia, pasti kita semua tuh ada kekurangan dan kesalahan. Sehingga ketika teman kita nggak tahu, maka kita sebagai temannya harus memperingatkannya. Misalkan seperti ini. Ada teman kita yang bilang, hari ini mau males-malesan dulu, kita sebagai temannya harus mengingatkan juga, oke, sekarang kamu bisa malas-malasan dulu, tetapi ingat bahwa di lain hari kamu akan mendapat konsekuensi yang lebih berat kalau kamu nunda-tunda pekerjaan kamu dengan malas-malasan seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kayak ada dua sisi, bahwa kita mengiyakan mungkin ya, tapi kita tetap memperingatkan gitu bahwa ada sesuatu yang kurang baik sebenarnya dari apa yang kamu lakukan, cuman dengan pengolahan kata yang lebih baik. Oke, langsung yang ketiga, yaitu adalah menjaga batasan atau privasi. Privasi itu cukup penting ya teman-teman, karena kadang-kadang privasi itu hal kecil, tapi sering dilupakan oleh banyak orang. Dan ini sangat disayangkan ya teman-teman, karena ketika kita sudah berteman baik dan memiliki hubungan yang dekat, bukan berarti kita nggak punya batasan terhadap diri kita masing-masing. Justru kita perlu memiliki waktu untuk diri kita sendiri, dan kita sebagai teman harus juga mampu memahami itu untuk teman kita yang lain. Contohnya, ketika kita ngajak teman kita untuk main, ternyata dia nggak mau, dia bilang dia mau istirahat dulu, mau me time dulu, ya kita harus menghargai keputusan tersebut. Karena dengan begitu kita artinya mampu untuk menjaga batasan diri kita gitu. Nah, lalu dalam menjaga batasan, salah satu contohnya juga bisa misalnya nih, ada teman kita yang mau curhat dan itu adalah rahasianya dia yang dipercayakan kepada kita. Nah, kita sebagai temannya harus menjaga rahasianya itu, karena dia udah 100% percaya terhadap kita. Sehingga ketika kita mampu untuk menjaga kerahasiaannya itu, kepercayaan teman kita kepada kita dan kredibilitas kita akan meningkat seiring dengan mampunya kita dalam menjaga rahasia tersebut. Nah, batasan yang gak kalah penting yaitu batasan waktu. Kita harus tahu nih, waktu-waktu dimana kita harus main, kita harus serius, dan kita harus beristirahat. Jadi jangan sampai dari pagi, siang, sore, malam itu maunya main terus. Dan itu sebenarnya basic dasar yang perlu kita pahami, bahwa semua itu ada waktunya. Jadi teman-teman harus bisa mengondisikan
waktu seperti apa yang tepat untuk bermain, untuk serius, dan untuk hal-hal yang lainnya gitu. Nah, itulah 3 tips yang mungkin akan berguna untuk teman-teman dalam menciptakan pertemanan yang sehat. Dan sebenarnya kalau teman-teman sadar, ketika kita membahas itu kuncinya adalah 3 dalam pertemanan yang sehat, yaitu saling mendengar, saling mendukung, dan saling memberi ruang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.